Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Yang semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan maghfirahnya Allah, dalam rahmat Allah. Saya sedikit ingin menyampaikan tentang berita-berita yang hari ini mungkin cukup menyita pemberitaan di kita tentang MBG, yaitu makanan bergizi gratis. Makanan bergizi atau makan bergizi gratis. Luar biasa itu kalau melihat dari kepanjangannya, ternyata itu ada terkait dengan terkait dengan janji RI 1 pada saat kampanye. Tujuannya baik sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengangkat persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan pangan, terkait dengan makanan bergizi, terkait dengan stunting, kognitif, kemampuan belajar siswa, terkait dengan pertumbuhan anak yang kurang sehat, sehingga dimunculkan itu. Itu yang pertama. Akhirnya kita jadi tahu, oh ya ini sangat baik. Kemudian ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah 9 bulan. Ya, sudah 9 bulan dan yang menggawangi juga ada badan khusus. Ya, namanya Badan Gizi Nasional. Itu di levelnya level sekelas menteri itu. Dan itu luar biasa. Artinya ini serius gitu ya. Nah, cuma pertanyaan buat kita, benarkah serius? Ternyata perjalanan 9 bulan itu kita mendapatkan sesuatu yang memang miris kita melihatnya. Artinya poinnya dari tata kelola. Tata kelola suatu kebijakan yang memang tidak sesuai dengan niat awal. Pertama misalnya tentang banyaknya korban keracunan, ada larangan dari orang tua murid untuk tidak menyentuh MBG itu karena dibagikan kepada murid-murid adik-adik kita atau anak-anak kita yang ada di sekolah, di jam makan siang dan seterusnya. Itu dibagikan di seluruh Indonesia. Itu konon katanya sudah menyentuh angka 30 juta. 30 juta orang. Kemudian dan ini akan terus dilanjutkan dengan berbagai macam catatan. Banyak dari kalangan masyarakat, tokoh mengkritisi gitu. Karena tadi adanya korban, walaupun ungkapan dari mereka kan sedikit. Hanya 0,000017, jadi 17 per 100 ribu. Gitu. Artinya apa? Tapi kalau angka itu, kalau dihubungkan dengan korbannya adalah manusia, itu tidak bisa dipakai. Karena ini manusia gitu. Ada yang meninggal, ada yang masuk rumah sakit, dan seterusnya. Dan korbannya udah hampir 7.600 sekian. Sampai angka 3 hari yang lalu. Jadi Oktober, tanggal 3-4 Oktober kemarin. Artinya, tidak boleh ada miss gitu. Tidak boleh ada satu kebijakan yang akan menjadikan keburukan. Apalagi ini manusia. Apalagi kalau dari sisi Islam ya kita sangat paham. Kata Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, hancurnya bumi dan langit itu lebih ringan. Lebih ringan daripada seorang yang meninggal sia-sia. Artinya manusia itu lebih utama daripada langit dan bumi yang hancur. Jadi dari situ saja kita bisa melihat pertama tata kelola harus dibenahi, sehingga ini harus dievaluasi. Jadi para stakeholder atau para pihak yang menghelat agenda ini harus terus dikawal gitu kalau ingin dilanjutkan. Malah ada ungkapan sudah dihentikan saja, dikasih uang tunai saja gitu anak-anak dan seterusnya. Itu sepertinya oleh kalangan istana, kalangan pemilik kebijakan tidak digubris. Artinya ini akan diteruskan. Yang kedua, teman-teman semua, ternyata dana yang sudah keluar cukup banyak gitu. Artinya, dan ini mengambil dana dari 20% dari alokasi di pendidikan gitu. Dan sampai hari ini kurang lebih sudah 30 triliun ya keluar gitu. 30 triliun dengan dapurnya sudah sampai hampir 10.000 SPPG itu. Itu dapur terkait dengan penyediaan makan gratis tadi. Nah, pertanyaannya buat kita, benarkah ini akan berjalan baik? Apalagi para stakeholder yang menyiapkan MBG itu banyak dari kalangan, tidak ada batasan dari undang-undang yang disiapkan. Kenapa? Karena ini pertama, undang-undangnya hanya sekedar surat keputusan menteri. Jadi kalau para pengamat mengatakan ini tidak serius juga gitu. Harusnya dengan dana yang besar, dengan target yang banyak yang akan
yang akan jadi mendapatkan pelayanan ini harusnya memang disiapkan dengan kekuatan besar, apalagi selevel menteri, dan uangnya besar, mengambil dana dari pendidikan. Yang pendidikan pun kita sangat tahu, pendidikan 20% itu yang kurang lebih dananya adalah 700 triliun itu juga tidak cukup gitu. Artinya dibagi-bagi dengan makanan bergizi gratis. Jadi kalau melihat tadi, oh sepertinya ini ingin coba memenuhi janji kampanye, supaya janjinya khawatir ditanya di hadapan Allah, tapi ingat janji itu harus dipenuhi dengan benar, sesuai dengan aturan yang benar, hukum positif misalnya sesuai dengan aturan di negeri ini, apalagi kita sebagai muslim harus berlandaskan pada akidah Islam. Bagaimana negara itu hadir melayani masyarakat, termasuk di sini adalah yang peruntukan MBG ini, supaya target-target awal tentang stunting, tentang kognitif siswa itu memang bisa tercapai, supaya masyarakat itu sejahtera, memiliki kecerdasan. Sebagaimana program ini pun diadop di banyak negara, seperti Jepang dan lain-lain. Artinya, kalau melihat lagi tadi, silahkan dilanjutkan, ya, karena ini bagian dari tugas negara, memang untuk mengurusi urusan masyarakat, urusan rakyatnya, termasuk adik-adik kita atau anak-anak kita di tingkat sekolah dan seterusnya. Jadi, saya pikir kalau kita berjalan dengan benar seperti ini, itu akan coba mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kalau misalnya hari ini konon kebocorannya banyak, seperti kasus kemarin ya di Depok, ada satu makanan bergizi itu isinya seperti pangsit kosong, ya, tapi itu dikatakan makanan bergizi. Supaya mengingat teman-teman semua, ini 10.000 loh itunya alokasi dana buat satu paket atau satu porsi makanan itu. Nah itu termasuk pembuatan, termasuk bahan bakunya dan seterusnya 10.000. Nah kalau seperti tadi, seperti kasus yang ada di Depok kemarin 2 hari atau 1 hari yang lalu, nah itu apakah itu jumlah itu sesuai? Jadi di sini pun ada potensi kebocoran, ada potensi yang memang korup yang dilakukan oleh para SPPG tadi atau pemilik tender daripada MBG tersebut. Demikian mudah-mudahan menjadi pemikiran kita bersama bagaimana suatu negeri mengadopsi satu sistem yang bukan dari Islam, tata kelola pun akan muncul dari sisi manfaat saja. Jadi apapun yang dilakukan itu hanya untuk mencari keuntungan. Berbeda kalau memang kita mengambil sisi dari Islam, bagaimana kekuasaan itu memang mengurus saja, karena memang dia tugasnya untuk mengurus urusan masyarakat, termasuk makanan bergizi itu, kemudian dia pun akan mengurus amanah itu dilakukan dengan benar, tidak ada pencurian di sana-sana, di sana-sini, tidak ada korup di mana-mana, itu sesuai dengan apa yang dianggarkan dan itu akan disampaikan pada masyarakat. Itu yang pertama, kalaupun itu mau dilakukan. Yang kedua, sebenarnya dari sisi Islam pula, makanan bergizi sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Yang lebih penting itu bagaimana negara itu menyiapkan tenaga kerja kepada para bapak daripada anak-anak targetan ini gitu. Hari ini kan seperti tambal sulam, tidak selesai persoalannya di mana, yang diselesaikan di mana. Persoalannya hari ini tata kelola kapitalisme itu gagal semua gitu. Akhirnya negara mencoba menambal tanda kutip, oh ini mungkin dikasih anaknya ini. Tetap orang tuanya mungkin banyak yang dikena PHK. Konon sampai kemarin, sampai bulan Agustus, itu sudah 48.000 PHK itu dilakukan data BPS. Itu mungkin sebagai beberapa fakta, artinya kalau melihat tadi bahwa Islam punya solusi tuntas, MBG itu bisa dilakukan, tapi lebih utama lagi bahwa para orang tua itu diberikan pekerjaan yang layak, mendapatkan gaji ataupun pendapatan yang layak, sehingga dia akan menyiapkan makanan bergizi buat keluarganya. Yang memang itu kewajiban seorang tua, seorang bapak untuk menyiapkan, memberikan nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua, tidak ada jalan selain jalan dari aturan Islam yang akan menyelesaikan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.